Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayat nahdlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Mudir Pondok Pesantren Salafiyah Insanul Madani Nahdlatul Wathon, Bapak Kiai kita, Bapak Kiai Rosyidi MPD. Yang saya hormati Ketua Yayasan Insanul Madani Nahdlatul Wathon, yaitu Ibunda kita Ibu Rusmala Dewi. Dan yang saya hormati para asatidzah wal asatidzah yang sempat hadir pada malam hari ini. Singkatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di masjid pada malam hari ini. Salawat beserta salam atas keharibaan baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga menuju zaman Islamiyah, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berbuat banyak kebaikan sangatlah dianjurkan. Hati menjadi tenang dan tentram karena sudah bisa melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam kalamnya, allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah wa tatma'innul qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Sebaliknya, berbuat kejahatan dan apa yang dilarang dalam keyakinan kita, Islam akan membuat hati merasa tidak tenang. Perasaan merasa berdosa merasuk dalam hati, dan yang pasti perlahan merampas kebahagiaan yang harusnya kita dapatkan. Hati menjadi keras dan jauh dari petunjuknya karena sudah tertutupi oleh noda dan dosa yang sudah kita lakukan. Sudahkah kita melakukan kebaikan hari ini? Alhamdulillah, setiap kebaikan tidak ada yang sia-sia. Setiap kebaikan akan berbuah manis, karena kebaikan adalah bukti keimanan dan keislaman kita, sehingga setiap kebaikan akan menguatkan dan menebalkan keimanan yang akan mengantarkan kita pada ketakwaan. Sebaliknya, setiap keburukan akan melemahkan keimanan kita dan akan mengantarkan kesesatan dengan hilangnya nikmat dan menghalalkan datangnya azab karena perbuatan kita sendiri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, masihkah kita enggan berbuat kebaikan? Padahal setiap kebaikan tidak ada yang sia-sia, pasti akan mendapatkan balasan kebaikan. Tidak usah berpikir dua kali untuk membantu orang yang membutuhkan. Jangan pula ragu untuk menjalankan amalan sunnah yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Dalam jalan dakwah, banyak kebaikan yang akan kita ciptakan, yang akan mengantarkan kebahagiaan hakiki bagi pelakunya. Tentunya semua kebaikan harus dilakukan dengan ikhlas, hanya untuk mencari ridha Allah. Tidak hanya balasan di dunia, tapi juga pengampunan dan kemuliaan nanti saat harus kembali kepadanya. Kita bisa saling mengingatkan dengan kebenaran Islam dan kesabaran, sehingga kita tidak termasuk orang yang dalam kerugian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kesimpulannya adalah sekecil apapun kebaikan yang akan kita lakukan akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki. Tapi sekecil apapun keburukan yang akan kita lakukan hanya akan mendatangkan azab Allah yang sangatlah pedih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.